Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahyu Ragil Kurniawan selaku dosen pembimbing mata kuliah tenis meja dan teman-teman yang saya sayangi. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang rancangan pendekatan pembelajaran tenis meja. Nah, sebelum ke rancangan pendekatan pembelajaran tenis meja yang saya buat, izin memperkenalkan diri. Nama saya Difta Nanda Pratama, NIM 61014200096 dari Rombel PCKRB. Rancangan pendekatan pembelajaran tenis meja. Di sini saya mengambil materi teknik pukulan forehand untuk siswa kelas 11 SMA pertemuan 1 dan 2. Dan misal ada 24 siswa. Nah, mengapa saya mengambil 2 kali pertemuan untuk materi teknik pukulan forehand ini? Nah, karena untuk pertemuan yang pertama saya gunakan untuk perkenalan atau pengenalan dan menjelaskan apa itu tenis meja, terus bagaimana cara memegang bat dengan benar, terus apa itu teknik pukulan forehand, dan bagaimana cara melakukan teknik pukulan forehand dengan benar. Nah, di minggu kedua saya gunakan untuk turnamen internal, yaitu mini games, yaitu pertandingan antara siswa-siswa di kelas tersebut. Nah, tujuan saya membuat rancangan pendekatan pembelajaran tenis meja ini supaya siswa mampu memegang bat dan mempraktekkan pukulan forehand dengan benar. Nah, pendekatan yang saya gunakan yaitu dengan cara bermain menggunakan bat dan bola pingpong yang berhubungan dengan teknik pukulan forehand. Nah, misal di sekolah yang saya ajar, sarananya cuma ada 4 bat dan 2 bola pingpong, maka seminggu sebelum pertemuan pertama ini saya menginfokan atau menyuruh kepada siswa untuk membawa bat dan bola pingpong sendiri. Nah, sebelum pendekatan yang pertama, saya menjelaskan terlebih dahulu apa toh itu tenis meja, apa toh teknik pukulan forehand, dan mempraktekkan bagaimana cara memegang bat dengan benar. Nah, setelah itu saya menggunakan pendekatan yang pertama, yaitu juggling dengan bola. Nah, untuk 15 menit awal saya menyuruh siswa untuk menjuggling dengan bola berdiri di tempat. Nah, mengapa saya melakukan metode ini? Karena supaya siswa itu beradaptasi pegangan bat terlebih dahulu. Nah, supaya benar dan memukulnya tidak kekencangan. Nah, karena menurut pengalaman saya, dulu ketika awal-awal belajar bermain tenis meja, memukul bolanya selalu kekencangan. Nah, ketika setelah semua siswa ini sudah mahir, maka saya melakukan pengembangan, yaitu pengembangan juggling dengan cara berjalan. Nah, saya melakukan games. Nah, di 24 siswa tadi, misal ada 12 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Saya bagi lagi menjadi 3 kelompok. Jadi setiap kelompok itu ada 4 anggota. Nah, gamesnya yaitu juggling dengan bola secara berjalan sejauh 10 meter dari titik A ke titik B. Bisa dimodifikasi dengan 5 meter awal itu berjalan lurus dan 5 meter kemudian bisa zigzag atau dikasih rintangan. Nah, teknisnya orang pertama itu melakukan dari titik A ke titik B, kemudian kembali lagi ke titik A, dilanjutkan ke orang kedua, dan seterusnya. Untuk pendekatan kedua yaitu dengan cara melatih pukulan forehand dengan tembok. Nah, posisinya seperti pada di gambar. Nah, caranya yaitu yang pertama melempar bola seperti mau servis, terus kemudian dipukul dengan pukulan forehand ke tembok, kemudian memantul ke lantai, memantul lagi ke atas, dan dipukul lagi ke tembok secara berkelanjutan. Nah, apabila ada siswa yang
belum bisa melakukannya secara berkelanjutan, maka saya menyuruh untuk 1 kali pukulan terlebih dahulu. Nah, apabila sudah mahir, bisa melakukan dengan berkelanjutan. Nah, setelah melakukan ini dengan sendiri, kemudian saya melakukan games lagi, yaitu secara berkelompok seperti tadi. Nah, orang pertama melakukan seperti tadi dengan 3 kali pukulan, terus kemudian dilanjut dengan orang kedua dan seterusnya. Mengapa saya memilih metode ini? Karena dengan metode ini bisa belajar ayunan tangan dan posisi siap, itu siap kuda-kuda. Nah, di minggu kedua saya gunakan untuk bermain tenis meja atau turnamen internal antar siswa di kelas tersebut. Nah, sebelum turnamen internal itu saya menjelaskan peraturan-peraturan tenis meja agar nanti ketika pertandingan internal ada yang menjadi wasit. Nah, setelah itu saya bagi lagi menjadi 6 kelompok. Jadi setiap kelompok itu ada 2 anggota. Jadi nanti teknisnya pertandingan yaitu kelompok 1 melawan kelompok 2, kelompok 3 melawan kelompok 4, dan seterusnya. Nah, pemenang dari internal game atau pertandingan internal tadi bisa mendapatkan rewards berupa tambahan nilai atau semacamnya. Karena dengan begitu motivasi belajar siswa itu semakin meningkat. Nah, dari pendekatan yang saya sudah jelaskan tadi terdapat kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu kelebihan yang pertama, siswa tidak bosan dengan pembelajaran penjas. Nah, kebanyakan siswa itu lebih senang dengan praktek daripada teori. Nah, kita bisa menyampaikan teori sekaligus praktek. Nah, kelebihan yang kedua yaitu guru lebih dekat dengan siswa. Nah, dengan adanya praktek seperti tadi, terus guru itu lebih sering berkomunikasi dengan siswa dan siswa itu menganggap guru sebagai temannya sendirilah, jadi tidak canggung. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama menguras banyak waktu. Nah, kenapa menguras banyak waktu? Karena di 2 kali pertemuan saja hanya membahas tentang bagaimana cara memegang bat dan pukulan forehand. Nah, itu memakan waktu yang cukup banyak untuk pembelajaran di SMA. Yang kedua yaitu kekurangannya, siswa harus membawa sarana bat dan bola pingpong sendiri. Nah, yang saya khawatirkan itu ketika siswa itu lupa membawa sarananya, jadi tidak bisa mengikuti rancangan pendekatan yang saya harapkan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.